Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat nikmat dan karunia-Nya lah saya dapat memaparkan materi mengenai masa keemasan atau masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atifah Hikmawati, NIM 202020 38862080229, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selamat siang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MAG, selaku dosen atau guru yang telah mengajarkan kami, memberikan kami ilmu pengetahuan mengenai sejarah pendidikan Islam. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia dunia dan akhirat. Dan selamat siang kepada teman-teman yang sangat berbahagia pada kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai masa keemasan atau masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah merupakan salah satu pemerintahan Islam yang mampu mencapai masa kejayaannya. Kekhalifahan ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Safa. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa bangsa masih keturunan dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Khilafah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, ketika As-Safa berhasil menaklukkan Khilafah Marwan II, penguasa terakhir Bani Umayyah saat itu. Selama Abbasiyah berkuasa, politik dan struktur pemerintahannya berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola politik itu, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pada 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, disebut juga dengan periode pengaruh Persia. Pada periode kedua, pada 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi, disebut dengan pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada 334 Hijriah atau 945 Masehi atau sampai 447 Hijriah 1055 Masehi, disebut dengan masa kekuasaan Bani Buai atau periode Persia kedua. Periode keempat pada 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, disebut dengan masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk atau periode Turki kedua. Periode kelima yaitu pada 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi, disebut dengan masa kekuasaan hanya berada di kota Baghdad dan berakhir dengan jatuhnya kekuasaan ke tentara Mongol. Pada masa pertama inilah Bani Abbas mencapai puncak keemasan dan kejayaannya. Banyak penerjemah dilakukan besar-besaran pada periode ini, sehingga khasanah keilmuan dan kebudayaan Islam menjadi kuat dan tak tertandingi. Namun, pada periode selanjutnya, kualitas pemerintahan dan penguasa mulai menurun, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk menggeserkan Bani Abbas secara perlahan. Periode pertama ini dimulai dengan dilantiknya As-Safa menjadi khalifah pada tahun 750 Masehi.
Namun pemerintahannya hanya berjalan singkat, yakni hingga tahun 754 Masehi. Kekhalifahan dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah yang satu ini termasuk keras dan kuat dalam menghadapi musuh-musuhnya, seperti sisa-sisa Bani Umayyah dan kaum Khawarij. Pada masa Al-Mansur ini pula, ibu kota yang awalnya bertempat di dekat Kufah dipindahkan ke Baghdad untuk menstabilitasi negara yang baru dibangun tersebut. Banyak program-program yang dimunculkan pada masa Al-Mansur ini. Salah satunya adalah dipilihnya wazir sebagai koordinator departemen. Pada masa ini pula, pengertian khalifah kembali baru. Dia berkata, "Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya." Dengan begitu, pengertian khalifah menurutnya dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yang merupakan mandat dari Allah, bukan manusia, bukan pula sebagai pelanjut Nabi sebagaimana Khulafaur Rasyidin. Al-Mansur juga banyak melakukan banyak perluasan wilayah perbatasan. Jika dasar-dasar Khalifah Abbasiyah terletak pada dua khalifah pertama, maka masa keemasan khilafah ini terjadi pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutsamin, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian naik terutama dalam bidang pertanian dan pertambangan. Oleh karenanya, pada saat itu, Baghdad menjadi pelabuhan yang penting. Kekhalifahan mencapai masa emasnya di masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini, perkembangan khazanah keilmuan dan kebudayaan mencapai puncaknya. Dari kejayaan ini, Harun ar-Rasyid mulai mendirikan banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, dan farmasi. Pada masa ini, negara Islam menduduki peringkat terkuat dan tak tertandingi. Bahkan pada masa Al-Ma'mun, didirikanlah sebuah pusat kajian ilmu dan penerjemahan yang bernama Bait Al-Hikmah. Pada masa inilah Baghdad menjadi pusat kajian ilmu. Al-Mutasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai dengan tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang-orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan inter Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Sindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan. Semuanya dapat dipadamkan. Namun, khalifah setelah 7 khalifah ini mengalami penurunan, baik dalam segi kekuasaan dan pengaruh kekuasaan. Dan kekuasaan Bani Abbas ini berakhir dengan terbunuhnya Al-Mutsamin Billah dan putrinya di tangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Baiklah, itulah tadi materi mengenai masa kejayaan dan atau masa keemasan Bani Abbasiyah. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.